Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah sampai halaman 140. Alhamdulillah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuh. Bermula setiap benda yang mungkinlah oleh mengambil manfaat dengannya benda bersama tetap innya benda, itu jazat bolehlah oleh meminjamkannya benda. Apabila adalah manfaatnya itu asaran, bekasnya, bukan zatnya. Jadi ini namanya pasal membahas tentang ariyah, pinjaman. Ada juga yang membaca ariyah tasdid. Jadi pinjam meminjam. Jadi meminjamkan itu kalau bahasa Indonesia artinya kita membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang kita miliki, manfaatnya saja. Kemudian ketentuannya tentunya yang meminjamkan itu syaratnya ada syarat, harus dia mutlak tasarruf. Nggak boleh anak kecil meminjamkan kita sesuatu nggak boleh, atau orang gila meminjamkan kita nggak boleh. Kecuali ada izin walinya tentunya. Jadi nggak boleh kita meminjamkan sesuatu dari anak kecil, ada syarat nanti. Jadi kaedahnya begini, wa kullu ma, bermula setiap apapun yang mungkinlah oleh mengambil manfaat dengannya apapun bersama tetap innya itu bolehlah oleh meminjamkannya Jadi syarat benda yang kita pinjamkan atau syarat benda yang sah untuk dipinjam ya benda-benda yang bermanfaat. Dan manfaatnya tentunya halal, manfaat yang halal dan manfaatnya bisa diambil manfaat, bendanya masih ada tetap. Apabila adalah manfaatnya itu asaran, bekas, bukan zatnya. Minjam motor boleh, karena manfaatnya ya innya nggak rusak, motornya tetap ada. Minjam gergaji, minjam palu, minjam pisau. Tapi kalau bendanya yang hilang ketika dipakai, itu nggak boleh dipinjam. Kita meminjam sabun untuk mandi, nggak boleh itu minjam. Itu bukan meminjam namanya. Ya, itu namanya minta. Kita minta aja, bukan pinjam. Pinjam lilin. Karena lilin ketika dibakar, ya lilinnya hilang. Itu namanya manfaatnya bukan asar, tetapi zatnya. Barang yang dipinjam syaratnya mesti manfaatnya asar. Kita pinjam kambing orang untuk mengambil susunya, boleh. Itu nanti terjadi khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang disebut kambingnya pinjaman, tapi susunya bukan pinjam, susunya diberikan. Dan pinjam meminjam ini harus ada syaratnya, lafaz. Ya, kita meminjam, kemudian pemilik barang menyatakan, oke, saya pinjamkan, ada lafaznya. Kita lihat dulu nomor 3 dan 4. Al-aslu fiha qauluhu ta'ala, bermula asal padanya ariyah, padanya meminjam, itu firman-Nya Allah Ta'ala, wa yamna'unal ma'un, dan melarang oleh mereka akan ma'un ini benda yang saling dipinjam meminjamkan. Jadi dalam surat Al-Ma'un Allah mencela orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang
ria, orang-orang yang tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang yang meminta pinjam. Jadi inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pinjam meminjam itu memang ada dan ada aturannya. Wal muradu bihi ma yasta'iruhul jiran ba'duhum min ba'din kama fassarahul jumhur. Dan menghalangi oleh mereka itu akan ma'un. Apa itu ma'un? Wal muradu bihi, bermula yang dimaksud dengannya ma'un itu ma yang meminjamkan akan nyama oleh tetangga, ba'duhum sebahagian mereka tetangga dari sebahagian yang lain, sebagaimana menafsirkan akannya oleh jumhur. Jumhur mufassirin menyatakan al-ma'un itu barang yang suka dipinjam oleh tetangga, kapak, gergaji, golok misalkan. Kemudian di luar beliau menyatakan pinjam meminjam boleh apabila adalah manfaatnya itu asar, jadi manfaatnya bekas, bukan barang yang kita pinjam sendiri. Seperti cerita tadi, kita pinjam lilin nggak boleh, pinjam sabun untuk mandi nggak boleh, pinjam pisau, sepeda dan seterusnya, pakaian boleh. Kemudian ini ada khilaf di situ. Beliau menyatakan al-asahu annahu yajuzu isti'aratu ma takunu manfaatuhu ainan. Bermula pendapat yang asah itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu bolehlah meminjamkan ma yang adalah manfaatnya ma itu in. Kata beliau, pendapat asah menyatakan boleh juga meminjamkan sesuatu yang manfaatnya memang innya, tapi innya tidak rusak. Contoh, ka'ayyasta'ira syajaratan liyakula samaraha, seperti bahwa meminjam ia akan pohon supaya makan ia akan buahnya pohon. Kita pinjam pohon kelapa satu dari saudara, buahnya kita makan, batangnya tetap. Ini pendapat yang asah menyatakan boleh. Yang enggak boleh, kalau kita pinjam pohon kelapa, pohon kelapanya kita potong untuk papan. Itu bukan pinjam namanya, kita minta. Walakinnahu la yasihu isti'aratu ma tastahliku ainuhu fil isti'mal. Tetapinya hal dan sya'an itu tidak salah oleh meminjamkan ma yang hancurlah oleh innya ma pada pemakaian. Jadi pada dasarnya pendapat yang asah menyatakan boleh meminjamkan sesuatu yang manfaatnya in, tapi innya tidak rusak. Jadi in yang sebagai manfaat sama in yang kita pinjamkan beda-beda. Pinjam pohon untuk buahnya, pinjam kambing untuk susunya. Jadi pendapat yang asah menyatakan boleh. Tetapi tidak salah oleh meminjamkan sesuatu yang hancurlah innya dalam menggunakan. Ketika barang yang kita pinjam, kita gunakan, innya rusak. Nah itu nggak boleh, tetap sepakat nggak boleh. Kasyam atin, seperti kita meminjamkan lilin. Gelap mati lampu, pinjam lilin sama tetangga. Jangan bahasa pinjam, minta. Karena lilin nggak bisa dipinjam, karena sesuatu yang dipinjam harus dikembalikan. Kalau lilin dipinjam, gimana dikembalikan? Ntar habis. Wanahwiha, dan seumpamanya lilin seperti sabun mandi, pinjam odol. Nihayah, ini diambil dari kitab Nihayah. Kayaknya nggak perlu di-i'rab. Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Dan bolehlah oleh pinjam meminjam hal keadaan ariyah yang mutlak dan yang dikaitkan dengan masa. Jadi dalam pinjam meminjam boleh mutlak, mutlak tidak disebut waktunya. Saya pinjam baju dong. Udah. Misalkan begitu, oke ini kita tidak menyebutkan waktunya, berarti bebas. Kapan pemiliknya mau mengambil boleh, kapan kita mau mengembalikan juga boleh. Itu maksud mutlak. Bolehlah oleh pinjam meminjam hal keadaan pinjam meminjam mutlakatan yang terbebas dari terkait dengan waktu. Wa muqayyadatan, kita atah pada mutlakah. Dan bolehlah oleh pinjam meminjam hal keadaan pinjam meminjam itu muqayyadatan yang dikaitkan dengan masa. Pinjamin saya motor sebulan. Baik ini. Boleh. Wahia madmunatun alal musta'ir biqimatiha yauma talafiha. Dan dianya ariyah itu madmunatun, itu yang ditanggungkan alal musta'ir, di atas orang yang meminjam, biqimatiha dengan harganya ariyah, harganya barang pinjaman,
yauma talafiha, pada hari hilangnya ariyah. Jadi ariyah ini sifatnya amanah. Ya, jadi gini, seandainya sesuatu kita meminjam, kemudian barang yang kita pinjam itu rusak bukan karena pemakaian. Kita pinjam motor. Jadi motornya bukan rusak karena pemakaian. Kalau rusak karena pemakaian nggak perlu bayar. Ini tiba-tiba motor hilang, kita nggak naruh di tempatnya. Nah, hilang, itu harus kita bayar harga motor di waktu hilangnya berapa. Dianya ariyah itu dibayarkan, ditanggungkan di atas musta'ir. Orang yang meminjam harus membayar barang pinjamannya bila rusaknya karena keteledoran si peminjam, bukan karena pemakaian. Kita pinjam baju, kemudian kita pakai jadi usang, jadi sobek karena pemakaian, nggak perlu bayar. Nah, tetapi kalau rusak karena kelalaian kita, digosok, tiba-tiba kita lalai gosok, kita taruh sembarangan jadi kebakar gitu, harus bayar. Dan dengan harganya ariyah yauma talafiha, pada hari hilangnya ariyah. Jadi yang kita bayar itu bukan harga dia beli, tapi harga hari itu, barang itu harganya berapa, itulah yang harus kita bayar. Kemudian di sini pendek banget karena matan. Barang-barang yang sah untuk dipinjamkan oleh orang-orang yang memiliki barang tersebut, pemiliknya atau pemilik manfaat. Baik dia punya sendiri, kita punya sesuatu, kita pinjamkan ke orang lain, boleh. Atau kita menyewa motor dari orang lain, kemudian motor itu kita pinjamkan, boleh. Karena sesuatu yang sudah kita sewakan, manfaatnya jadi milik kita. Tapi kalau barang yang kita pinjamkan dari orang lain, kita nggak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain lagi. Karena yang kita pinjam itu ya bukan milik kita. Tapi kalau yang kita sewa milik kita, manfaatnya. Begitu. Ya, jadi boleh kita pinjamkan kalau itu milik kita, bendanya atau manfaatnya milik kita. Boleh. Nah, itu penting. 1. Ini ada catatan kakinya. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud, annahu, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara yauma Hunain. Nabi meminjam ia pada hari perang Hunain min Safwan bin Umayyah, dari Safwan bin Umayyah, adra'an. Adra'an ini akan baju-baju besi. Faqala lahu, maka berkata ianya Safwan baginya Nabi, aghasbun ya Muhammad, apakah ini rampasan wahai Muhammad? Ini dirampas apa gimana? Faqala, Nabi berkata, la, bukan rampasan, bal ariyatun madmunatun, tetapi ini adalah pinjaman yang ditanggungkan. Maksud pinjaman yang madmunah, pinjaman yang akan dibayar bila hilang, akan ditanggungkan, nanti akan dikembalikan. Nah, begitu lebih kurang tentang ariyah. Jadi artinya zahir, sambil arti langsung ketahuan i'rabnya. Ini adalah satu pasal khabar mubtada mahdhuf, dan bermula setiap ma yumkinu, yang mungkinlah oleh mengambil manfaat dengannya ma, mungkin mengambil manfaat bersama kekal. Jadi ma'a muta'alaq kepada intifa, bersama kekal innya ma. Itu jawab khabar kullu, bolehlah oleh meminjamkannya ma. Kapan boleh meminjam? Apabila adalah manfaatnya ma itu asaran, bekas, bukan innya. Kemudian watajudul ariyatu, dan bolehlah oleh pinjam meminjam, hal keadaan pinjam meminjam itu yang mutlak, terbebas dari terikat dengan waktu dan yang dikaitkan dengan masa. Wahya, dan dianya ariyah itu madmunatun, harus dijaminkan atau dibayarkan alal musta'ir, kepada orang yang meminjam, dengan harganya ariyah, harga yauma talafiha, pada hari hilangnya ariyah. Gitu lebih kurang. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.